Seorang nenek berusia 66 tahun menjadi korban penipuan di wilayah Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat 1 November 2024 lalu. Korban yang bernama Bernadette diperdaya sindikat pelaku penipuan yang diperkirakan berjumlah lebih dari 4 orang. Korban mengalami kerugian sekitar 500 juta rupiah setelah uang tunai dan barang berharga seperti perhiasan emas dan logam mulia dibawa kabur para pelaku. Adapun para pelaku menjalankan aksinya dengan modus melakukan ritual pengusiran arwah dari tubuh Bernadette. Sindikat ini juga menakut-nakuti korban dengan kebohongan bahwa ada arwah wanita yang menggentangi korban dan mengancam keselamatan keluarganya. Untuk bisa mengusir arwah tersebut, korban diminta memenuhi syarat ritual yakni uang tunai dan perhiasan emas. Dia tanya saya, Ai, tahu obat buat sakit? Dia suaminya jatuh dari kamar mandi. Terus ya tiba-tiba udah periksa ke dokter kemana-kemana, tapi nggak baik. Ada satu obat pohon katanya. Saya juga lupa pohon apa itu. Dia bilang itu bisa sembuh katanya. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya tuh nggak tahu. Saya bilang gitu ya. Tiba-tiba saya ngomong begitu, ada satu lagi cinci dateng. Dia nanya sama yang tuh orang itu, nanya sama Kenci itu, "Ci tahu nggak itu obat apa gini-gini ada?" "Oh ada," katanya, "teman saya punya pohonnya, tapi yang punyanya pendeta umur 92, kakek-kakek, panggil akung," katanya gitu. "Tapi kalau orang muda yang ngambil nggak boleh, musuh orang tua." Dia bilang begitu. Terus kata itu orang yang suaminya sakit itu bilang ke saya, "Ai ikut aja yuk," kata, "kita ambil tuh pohon, kita minta." Dia bilang gitu. Nah, saya bilang iya dah, saya pikir saya mau nolong orang ya. Saya ngikut ceritanya. Nah, saya bilang saya suruh mbak saya, kan saya pasar sama mbak. "Mbak, kamu pulang dulu bawa makanan ini," saya bilang gitu. "Iya ibu, mau oma mau kemana?" "Aku mau anterin itu orang," saya bilang gitu. Nah, cerita singkatnya saya pergilah ikut dia ke mobil ke parkiran. Di mobil parkiran itu ada lelaki satu, supir ya, suaminya itu orang saya juga nggak tahu ya. Saya naik, "Oh maaf ya Pak, saya ikut." "Oh nggak apa-apa," dia bilang gitu. Jalanlah saya sampai di persimpangan di Sunter Indah, dekat depannya Bakmi Sahabat. Nah, ada satu, nah itu dia kata yang itu tuh, yang dia bilang ada pohonnya itu. Itu dia tuh anaknya si Akung itu, dia bilang begitu. Terus dia dia panggil tuh orang, namanya siapa saya juga lupa ya. Dia panggil tuh orang, "Ini ada saudara gue," katanya, "mau minta obat pohon buat pohon itu sama Akung," katanya. Tuh orang ikut naik ke dalam mobil. Nah, cerita singkat saya jalan, saya naik mobil dia, jadi saya bertiga di belakang, dua di depan dong. Nah, udah gitu sampailah ke Sunter Indah perapatan situ yang dekat tukang bakmi goreng kalau malam, rumah kosong itu. Ceritanya ngobrol, ntar ya saya tanya dulu soalnya katanya yang orang nih, ini anak si Akung ini nih. Si Akung ini rumahnya ada cucu apa mantunya baru lahiran, prematur, dia bilang gitu. Entar saya tanya boleh nggak ya, dia bilang gitu. "Oh iya," saya bilang, kadang kan nggak enak ya. "Oh ya maaf ya kalau ada orang gitu aku nggak boleh, nggak apa-apa," saya bilang gitu. Nah, akhirnya cerita singkat dia telepon ke si Akung itu. "Oh boleh boleh boleh," katanya gitu. Tapi saya nggak tahu dia telepon ke siapa, saya nggak ngerti ya. Cerita singkat, tuh orang akhirnya tuh, "Entar coba ya, saya ke rumah dulu, saya turun." Nah sampai di parkiran itu kita kan parkir, duduk di situ lama tuh. Dia turun, saya nggak tahu dia turun kemana, saya juga nggak lihat. Yang di depan itu, yang laki bini itu, tanya sama saya, "Kamu saya marga apa?" Sama yang itu ya tanya tuh, "Marganya apa?" katanya gitu. "Terus anaknya berapa?" Dia bilang gitu. Saya cerita, "Anak saya 3, perempuan 2, laki 1. Marga saya apa?" Dia tahu deh tuh, marga saya Ho, dia bilang gitu. Nah, cerita singkat udah begitu, udah cerita dia tahu. Saya juga nggak ngerti itu orang ngetik apa nggak pegang handphone, saya nggak tahu ya. Masa tiba-tiba yang naik itu bisa tahu. Ai kata si Akung, "Ai anaknya 3, marganya ini," katanya gitu. "Marga Ho," katanya gitu. "Iya." Terus udah gitu, "Nih Ai," kata si Akung, katanya gitu, "Ai pernah nginjak di perempatan jalan, ada darah orang mati," katanya. "Terus orang mati itu perempuan," dia bilang begitu. Terus saya merinding. "Orang mati itu perempuan," katanya. "Sekarang ada nemplok di dekat Ai, deketin Ai aja," dia bilang begitu. Nah, udah gitu terus
ini anaknya orang yang meninggal ini mau ngambil anak AI yang laki, katanya dia mau jadiin suaminya, katanya dia mau kawinin, katanya dia bilang gitu. Tinggal ntar AI ngeliatin aja, katanya gitu, dia bilang gitu. Nah kita kan mikir kan, anak gue kok mau digituin, saya kan takut ya, aduh gimana ya. Terus saya bilang, bisa nggak minta kiasin sama aku supaya jangan ada apa-apa. Ya dong, kita kan takut namanya anak ya, orang tua kan pikirnya anak ya. Oh bisa, katanya yang anak si Akung ini nih, bisa ntar ya saya tanya Akungnya apa bisa apa gitu. Dia telepon lah, ditanya. Terus dia bilang itu sama saya, AI ada syaratnya katanya, tapi bukannya lampu, bukannya pisau apa gitu. Hasilnya emas sama uang katanya. Loh kok saya bilang kenapa emas sama uang? Saya bilang gitu, mikir dong saya juga ya. Iya, itu nanti dipulangin lagi, itu cuma syarat doang, dia bilang begitu. Oh iya, kata gitu. Kalau nggak gini aja, dia bilang tuh sama yang laki bini itu tuh, lu anterin ya pulang dia, biar diambil, dia bilang gitu. Gua pulang dulu katanya orang nih. Kita saya turun, dia turun tuh yang laki jatuh itu turun juga. Saya juga nggak tahu dia pulangnya kemana. Dia bilang mau pulang, saya nggak tahu. Kong kali kong kita nggak ngerti ya. Dia pulang tuh kita dianterin lah. Di tengah jalan saya ditanya sama yang laki bini itu, sama bininya itu, AI di rumah ada siapa? Terus saya bilang dong, ada suami saya sama Mbak. Dia bilang, oh ada orang ya. Kata dia bilang gitu. Yang kerja pada kerja ya, iya yang anak-anak saya pada kerja. Saya bilang gitu, ada suami doang sama Mbak ya. Ya udah AI tua diturunin lah aku di perawatan sini depan portal. Dia saya masuk dong. Saya buru-buru, suami saya duduk di bangku, nggak nanya nggak apa, saya ambil buru-buru. Lama saya balik lagi ke depan, udah ditungguin di depan sana. Apa yang ibu ambil waktu itu? Emas sama uang. Senilai berapa bu? Emasnya berapa, uangnya berapa? Kalau emas saya nggak ngerti berapa banyak ya. Kalau uang saya uang cashnya kira-kira 2 juta. Orang ratusannya, terus belum yang kecil-kecilnya tuh 50-an, 10-an, 20-an gitu. Pokoknya kurang lebih 3 juta. Terus sama dolar mantu saya. Dia kan habis dari Vietnam. Dolar Vietnamnya keambil, kurang lebih uang Vietnamnya 7 jutaan. Sama barang emas semua habis. Emas itu apa aja bu? Emas saya perhiasan sama LM, logam mulia. Tapi logam mulianya emang ada yang 5 gram, ada yang 10 gram, ada yang 25 gram. Dibawa semua itu? Bawa semua. Kalau di total ada ratusan juta bu? Kurang lebih 500 ada. 500 juta? Kalau kita total ya. Saat ibu membawa itu semua ke... Cerita singkat, tuh orang akhirnya tuh, entar coba ya, saya ke rumah dulu, saya turun. Nah sampai di parkiran itu kita kan parkir, duduk di situ lama tuh. Dia turun, saya nggak tahu dia turun kemana, saya juga nggak lihat. Yang di depan itu, yang laki bini itu, tanya sama saya, kamu saya marga apa? Sama yang itu ya tanya tuh, marganya apa? Katanya gitu. Terus anaknya berapa? Dia bilang gitu. Saya cerita, anak saya 3, perempuan 2, laki 1. Marga saya apa? Dia tahu deh tuh, marga saya Ho, dia bilang gitu. Nah, cerita singkat udah begitu, udah cerita dia tahu. Saya juga nggak ngerti itu orang ngetik apa nggak pegang handphone, saya nggak tahu ya. Masa tiba-tiba yang naik itu bisa tahu. AI kata si Akung, AI anaknya 3, marganya ini katanya gitu, marga Ho katanya gitu. Iya, terus udah gitu, ini AI kata si Akung katanya gitu. AI pernah nginjak di perempatan jalan, ada darah orang mati katanya. Terus orang mati itu perempuan, dia bilang begitu. Terus saya merinding. Orang mati itu perempuan katanya. Sekarang ada nemplok di dekat AI, deketin AI aja, dia bilang begitu. Nah, udah gitu terus ini anaknya orang yang meninggal ini mau ngambil anak AI yang laki katanya dia. Dia mau jadiin suaminya, katanya dia mau kawinin, katanya dia bilang gitu. Tinggal ntar AI ngeliatin aja, katanya gitu. Dia bilang gitu. Nah kita kan mikir kan, anak gue kok mau digituin. Saya kan takut ya. Aduh gimana ya. Terus saya bilang, bisa nggak minta kiasin sama aku supaya jangan ada apa-apa. Ya dong, kita kan takut namanya anak ya. Orang tua kan pikirnya anak ya. Oh bisa katanya yang anak si Akung ini nih. Bisa ntar ya saya tanya
akunnya bisa apa gitu. Dia telepon lah katanya. Terus dia bilang itu sama saya, Ai ada syaratnya katanya, tapi bukannya lampu, bukannya pisau apa gitu. Hasilnya emas sama uang katanya. Loh kok saya bilang kenapa emas sama uang? Saya bilang gitu, mikir dong saya juga ya. Iya, itu nanti dipulangin lagi, itu cuma syarat doang, dia bilang begitu. Oh iya katanya gitu. Kalau nggak gini aja, dia bilang tuh sama yang laki bini itu tuh, lu anterin ya pulang dia, biar diambil, dia bilang gitu. Gua pulang dulu katanya orang nih. Kita saya turun, dia turun tuh yang laki jatuh itu turun juga. Saya juga nggak tahu dia pulangnya kemana. Dia bilang mau pulang, saya nggak tahu. Kong kali kong kita nggak ngerti ya. Dia pulang tuh kita dianterin lah. Di tengah jalan saya ditanya sama yang laki bini itu, sama bininya itu, Ai di rumah ada siapa? Terus saya bilang dong, ada suami saya sama Mbak. Dia bilang, oh ada orang ya. Kata dia bilang gitu. Yang kerja pada kerja ya, iya yang anak-anak saya pada kerja. Saya bilang gitu, ada suami doang sama Mbak ya. Yaudah Ai tuh diturunin lah aku di perawatan sini depan portal. Dia saya masuk dong. Saya buru-buru, suami saya duduk di bangku, nggak nanya nggak apa, saya ambil buru-buru. Lama saya balik lagi ke depan, udah ditungguin di depan sana. Apa yang ibu ambil waktu itu? Emas sama uang. Senilai berapa bu? Emasnya berapa, uangnya berapa? Kalau emas saya nggak ngerti berapa banyak ya. Kalau uang saya uang cashnya kira-kira 2 juta. Orang ratusannya, terus belum yang kecil-kecilnya tuh 50-an, 10-an, 20-an gitu. Pokoknya kurang lebih 3 juta. Terus sama dolar mantu saya. Dia kan habis dari Vietnam. Dolar Vietnamnya keambil, kurang lebih uang Vietnamnya 7 jutaan. Sama barang emas semua. Habis. Emasnya tuh apa aja Bu? Emas saya perhiasan sama LM, logam mulia. Tapi logam mulianya emang ada yang 5 gram, ada yang 10 gram, ada yang 25 gram. Di bawah semua itu? Bawah semua. Oh, di total ada ratusan juta, Bu? Kurang lebih 500 ada. 500 juta? Kayak gitu. Yang di depan itu yang laki bini. Dia naik tuh, dia pindah ke belakang. Terus dia bungkusin pakai koran, dia masukin. Udah gitu. Sampai lagi perapatan tadi lagi. Yang rumah kosong itu dekat tukang gorengan. Saya berhenti di situ, dia panggil itu orang yang anak si Akung itu, dia panggil lagi. Anaknya Akung itu terus naik ke saya, terus dia bilang sama saya, Ai, kata Akung hari ini nggak bisa Ai, katanya, nunggu 3 hari katanya gitu. Oh jadi nggak bisa ya, saya bilang gitu. Iya, oh iya barang saya pulang lagi dong, iya, dia bilang gitu. Saya nggak tahu tuh barang udah ditukar sama garam apa. Cuman dia bawa aqua 2 botol yang 300 yang kecil ya segini ya. Tuh dia bawa deh tuh botol aqua 2 ini Ai cuma dikasih sama Akung, dia bilang gitu. Yang satu buat minum, yang satu buat mandi. Dia bilang begitu. Biar semua keluarga pada sehat, dia bilang gitu, nggak ada apa-apa. Dia bilang begitu. Nah, terus sekarang kita anterin Ai pulang deh, kata dia bilang gitu. Datanglah orang yang kata laki suami sakit juga ikut naik. Saya dianterin lah pulang, tapi Ai kita buang kias dulu, buang sial dulu, ntar saya baca-bacain di perempatan. Dia bilang gitu. Saya diturunin di itu, saya di sebelum Karolin situ ada rumah gedung itu yang kosong. Saya diturunin situ nih. Sekarang Ai pulang katanya. Terus saya ditulis nggak ngerti deh dia tulis apa di tangan saya. Ai tutup tangannya ya katanya gitu. Dia bilang begitu. Jangan dibuka, ntar sampai rumah baru Ai buka katanya. Ini saya masang bodoh nih. Nanti bilang, Ai kalau tutup ini, ya Ai bilang nama anak Ai sebut, ikut pulang sama Ai gitu ya. Iya, saya sama Beko, saya ngomong, ayo Charles pulang, ikut mama. Saya cuma 3 kali, terus dia bilang kalau udah turun pulang, jangan nengok ke belakang, dia bilang gitu. Jalan aja ya Ai lurus. Iya, saya jalan lurus. Pulang deh tuh, saya jalan lurus sampai rumah. Ini udah masukin ke lemari. Saya jam 12 kayak orang bego. Kayaknya hati kok nggak enak ya, bukan barang gue nggak hilang nih. Saya bilang gitu tuh baru sadar tuh. Mondar mandir si Mbak sampai ngeliatin. Terakhir saya masuk juga tuh jam 1 kurang. Saya periksa
Aduh bener katanya, bukannya barang saya. Garam 3 bungkus sama aqua 2 botol. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.